Lihat sayang. Sayang. Awas. Nih, gambar kamu. Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Seperti inilah kegiatan saya di pagi hari. Setelah anak-anak pergi sekolah, suami pergi kerja, tinggal saya berdua dengan anak yang paling kecil. Hal pertama yang saya lakukan yaitu menyapu rumah atau berberes ruang tamu, ruang keluarga, atau ruang multifungsi. Karena berhubung rumah kami ini tidak luas, tidak besar, ruangnya itu jadi satu ya, maupun itu ruang tamu, atau ruang keluarga, atau ruang santai, atau ruang tonton anak-anak, hanya satu ruangan aja, yaitu ruangan depan TV ini. Kalau rumah teman-teman kemungkinan ruang TV dan ruang tamunya berbeda, tapi kalau rumah saya ini unik ya, karena ruang TV dan ruang tamunya itu hanya satu. Jadi ruangan yang saya beres ini itu multifungsi, bisa untuk tamu, bisa untuk santai, bisa untuk kumpul keluarga, bisa untuk nonton, ya begitulah ya, seadanya saja. Bukan berarti saya tidak bersyukur ya teman-teman, saya itu sangat-sangat bersyukur sekali, karena walaupun rumah ini jelek, gubuk derita, tapi alhamdulillah setidaknya saya tidak perlu menyewa lagi. Setelah berberes ruangan depan selesai, sekarang saya mau lanjut ke dapur. Saya berulang kali ngidupin kompor, tapi kompornya nggak mau hidup. Ternyata gas saya habis. Berhubung gasnya habis, saya mau buru-buru cari gas dulu ke warung. Sambil isi gas, saya juga sambil belanja untuk yang dimasak hari ini, agar nanti saya itu nggak perlu mondar-mandir ke warung lagi. Saya kalau pasang gas nggak harus menunggu suami, saya itu bisa pasang sendiri. Ayo bunda-bunda di rumah, siapa nih yang kalau pasang gas harus menunggu suami dulu? Ayo jujur aja, jangan malu-malu. Kalau saya enggak ya, kalau saya itu pasang gas sendiri aja. Kalau saya nunggu suami yang ada, ntar saya itu nggak selesai-selesai masaknya. Inilah menu masakan saya hari ini, yaitu ikan serai 2 ekor, dan di sini saya juga beli jengkol 10 biji. Siapa di sini yang doyan makan jengkol? Kalau saya doyan ya teman-teman ya. Sekarang saya mau bersihin ikan, tapi sebelum ikannya dibersihin, saya mau masak nasi terlebih dahulu, supaya nanti pas ikannya udah bersih, nasinya udah mulai kering. Ini ya teman-teman ya, ikannya udah saya bersihin. Ikannya saya tutup dulu karena saya pengen kupasin kulit jengkol. Di sini jengkol lagi murah ya teman-teman. 10 biji hanya Rp6.000 atau 2 kilo 15.000. Kenapa di sini jengkol murah? Karena di sini itu hutan, jadi masih banyak pohon jengkol. Soalnya saya baca komen waktu itu yang saya masak jengkol, katanya ada yang komen di sini jengkol 50.000, 30.000, 60.000, mahal ya teman-teman ya. Kalau di sini itu jengkol sekilo hanya 15.000 atau 15.000 2 kilo. Itu pun kalau lagi musim seperti sekarang. Sekarang jengkol lagi banjir atau lagi musim, di mana-mana ada jengkol, di jalan, di pasar, di warung, pokoknya di mana-mana orang pada jual jengkol. Berhubung sekarang jengkol murah, jadi saya sering-sering aja masak jengkol, karena nanti kalau jengkol udah mahal saya nggak masak jengkol lagi. Jadi sekarang saya puas-puasin masak jengkol dulu. Ayo, siapa di sini yang suka jengkol seperti saya? Jengkol ini makanan terlezat se-Asia. Tapi itu menurut saya ya teman-teman ya, karena saya suka. Jengkolnya udah dicuci, ikannya udah dibersihkan. Sekarang saya mau lanjut goreng-goreng dulu. Tapi sebelum menggoreng, ini nasi saya sudah mendidih. Air nasi saya sudah kering, jadi di sini saya mau kecilkan apinya sekecil mungkin. Bunda-bunda di rumah masih ada nggak yang sama seperti saya, yang masak nasinya masih menggunakan periuk seperti ini? Kalau kami di sini menyebutnya periuk ya teman-teman ya, atau bunda-bunda di rumah. Saya nggak tahu bahasa bunda-bunda di rumah itu apa, tapi bahasa saya periuk alias apa ya, pokoknya intinya itulah ya bunda-bunda. Sambil goreng ikan, di sini saya mempersiapkan sambelnya. Saya menggunakan cabai merah seperti ini.
Cabai yang seperti ini itu tidak terlalu pedas, beda dengan cabai rawit. Ya tentu saja berbeda ya teman-teman ya. Bentuknya saja sudah berbeda, apalagi rasanya. Bawang merah dan bawang putih saya udah sekarat alias tinggal dikit. Saya itu udah lama nggak mulung ya teman-teman ya, tapi nggak lama juga sih. Hanya saja sudah 2 minggu nggak mulung. Kenapa saya nggak mulung ya? Seperti biasa teman-teman, karena saya sakit. Bukan saya aja yang sakit, anak saya juga lagi sakit. Kamis minggu lalu saya nggak mulung karena saya yang sakit, dan Kamis minggu ini saya nggak mulung karena anak saya sakit. Ya berhubung kami itu sering sakit, jadi saya nggak bisa mulung. Kemungkinan teman-teman di sini ada yang merindukan saat saya mulung, tapi teman-teman sabar ya. Saya itu tidak berhenti mulung, saya akan tetap mulung. Hanya saja untuk beberapa waktu ini saya belum bisa mulung karena ya itu tadi, anak saya sakit lah, saya yang sakit lah, ada aja yang sakit ya. Ini ya teman-teman ya, cabenya udah saya cuci. Saya hanya menggunakan cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Saya tidak menggunakan tomat atau bahan-bahan lainnya. Sekarang saya mau blender dulu ya. Cabenya udah saya blender kasar aja. Oh ya, di sini kalau teman-teman berpikir saya dan anak-anak sering sakit karena saya mulung, teman-teman salah ya. Soalnya tetangga saya yang tidak pernah mulung sama sekali, mereka juga sering sakit dan anak-anaknya juga sering sakit. Jadi intinya saya dan anak-anak sering sakit bukan karena saya pergi mulung, tapi karena memang sekarang lagi musim sakit. Soalnya tidak hanya kami, ada tetangga dan ada juga warga-warga lainnya yang sering sakit. Sekarang saya mau mariles ke samping rumah, yaitu mariles daun singkong. Karena saya itu nggak ada beli sayur, jadi saya cari sayur di samping rumah aja. Sambil nunggu cabai yang tadi saya goreng itu matang. Ini cabenya udah matang, saya mau salin-salin dulu. Alhamdulillah sekarang sambalnya udah matang. Ini dia ya, sambal jengkol sama ikan sereh. Saya buat 2 tempat karena yang satu untuk makan siang dan yang satu lagi untuk makan malam. Lanjut tumis bawang merah dan bawang putih karena saya pengen masak sayur daun singkong. Daun singkong yang tadi saya leles ke samping rumah. Seperti yang saya katakan di video sebelum-sebelumnya, kalau di kampung saya ini atau di desa saya ini, kepengen masak sayur itu nggak harus beli. Yang penting kita rajin meleles ke dalam semak-semak belukar atau hutan. Hidup di desa itu sangat nyaman dan hemat. Kenapa saya bilang hemat? Yaitu karena sayuran bisa dileles. Berbeda dengan di kota yang apa-apa harus dibeli dan apa-apa itu mahal. Inilah penampakan tumis sayur daun singkong saya. Ini sayurnya udah matang. Nasinya juga udah matang. Nih. Saatnya beres-beres, bersih-bersih kompor. Sekarang saya mau pindahin dulu kuali dan periuknya karena saya itu mau beres-beres atau mau lap-lap kompor. Siapa di sini yang habis masak nggak mau lap-lap kompor atau nggak mau beres-beres dapur? Ayo jujur, jangan malu-malu. Jujur aja ya teman-teman, kalau dulu sebelum saya nge-YouTube, saya itu juga nggak terlalu rajin seperti sekarang. Soalnya kalau dulu saya habis masak, paling yang saya lap itu hanya bagian atas aja. Tapi sekarang sejak saya itu bikin YouTube, saya juga rajin nonton channel YouTube bunda-bunda yang membuat konten keseharian di rumah. Saya itu rajin ya teman-teman ya. Setelah masak saya pasti lap kompor, dinding, dan bagian bawah kompor. Kalau dulu enggak ya teman-teman ya, tapi tolong diam-diam aja ya, jangan dikasih tahu ke yang lain. Enggak kerasa ya teman-teman, ini itu udah siang aja, udah jam 12 lewat. Ini suami saya udah pulang kerja. Tadi pas pulang kerja dia itu mandi dulu. Saya ajakin dia bikin konten makan bersama. Alhamdulillah dia mau ya teman-teman ya. Soalnya nanti setelah makan jam 1 dia mau pergi kerja lagi. Di sini saya mengambil video makan bersamanya hanya sedikit saja. Karena saya tahu suami saya ini pasti lelah sekali. Jadi saya itu nggak mau menuntut dia harus masuk di konten saya.
Kalau teman-teman bertanya anak-anak saya ada di mana, anak saya tadi pulang sekolah jam setengah 11. Jadi setelah pulang sekolah mereka itu langsung makan. Saya itu selesai masaknya dari tadi, tapi videonya saya lanjut saat suami saya udah pulang kerja. Kalau anak saya yang paling kecil, dia lagi tidur siang. Dia juga tadi sudah makan duluan. Yang belum makan hanya saya dan suami, makanya sekarang kami itu makannya berdua. Berhubung kami itu nggak ada yang ganggu, jadi sambil bernostalgia ya teman-teman ya. Saya dan suami itu kalau berdua pasti saling curhat dan saling cerita. Suami bercerita tentang pekerjaannya dan saya bercerita tentang channel YouTube saya. Terima kasih ya teman-teman ya sudah menonton video saya. Bye bye. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.